Shalom opa-opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam persekutuan dengan media jaringan internet yang kita miliki. Namun kita tetap menjaga sukacita dan rasa syukur kita atas anugerah dan ketersediaan teknologi yang masih Tuhan izinkan untuk kita gunakan. Sebelum kita memulai peribadahan kita, persekutuan kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Opa-opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali persekutuan kita dalam pujian bersama dari Kidung Jemaat 400. Kita nyanyikan bersama bait yang pertama. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita akan menyatakan rasa syukur kita dan juga merendahkan diri kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang menjadi juru selamat kami di dalam Yesus Kristus, yang memelihara kami dan menuntun kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Sungguh kami mengucap syukur di dalam kehidupan kami, Tuhan masih memberkati melalui keberadaan setiap anggota keluarga yang mengasihi dan memelihara kami. Melalui berbagai berkat jasmani yang masih memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Bahkan juga melalui persekutuan yang masih terjalin dengan penuh kasih mesra. Sekalipun kami belum dapat bertatap muka, berjabatan tangan dengan saudara-saudari kami seiman. Oleh karena kami juga mengasihi mereka dan berusaha untuk melindungi kehidupan mereka dari berbagai penyebaran virus yang saat ini masih menyebar. Kasih-Mu yang luar biasa tidak dapat kami balas ya Tuhan. Kesadaran kami atas kelemahan diri kami dan keberdosaan kami membuat kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Sekalipun kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu, bahkan kami masih melanggar segala ketetapan-ketetapan-Mu dengan tidak sadar, ataupun bahkan kami masih mengabaikan segala hal yang Tuhan kehendaki dengan tindakan kasih yang benar kepada sesama kami, namun Engkau tetap masih memberkati kami dengan sungguh luar biasa. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami dan berikanlah kepada kami belas kasihan-Mu sehingga kami dapat tetap merayakan kesetiaan dan kasih Tuhan dengan perubahan hidup kami yang lebih baik dari hari ke hari. Bahwa sekalipun kami yang masih berdosa ini dan cenderung melakukan apa yang kami inginkan, tetapi Tuhan tetap memberikan kepada kami pengampunan. Itu yang kami imani. Biarlah kiranya dengan keyakinan kami akan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau juga masih memberikan pada kami kesempatan untuk kami dapat menyambut dan menghayati kasih dan pengampunan Tuhan yang dinyatakan dalam segala ketetapan firman Tuhan, dan bahkan dengan segala keberadaan saudara-saudari kami yang menjadi wujud atas pengampunan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam kasih Yesus Kristus, Juru Selamat kami mohon berikanlah kepada kami damai-Mu, agar persekutuan yang kami lakukan pada saat ini juga dapat menjadi sebuah kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan dalam hidup yang baru. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Ampunilah kami. Amin. Opa yang terkasih, dalam kesungguhan kita menyatakan segala penyesalan kita, yakinlah akan kasih Tuhan dan
Yakinlah juga bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita dan menyatakan kasih-Nya di dalam segala kehendak firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Namun layaklah kita juga menyiapkan hati dan pikiran kita dalam pujian bersama yang akan kita ungkapkan, masih melalui Kidung Jemaat nomor 400, bait yang ketiga akan kita nyanyikan bersama. Dengan keyakinan kita bahwa Tuhan senantiasa mengangkat kita dengan lebih dekat lagi kepadanya dan memantapkan setiap langkah kita, maka mari kita juga mantapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut hikmat firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Filipi pasal 1 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Dan sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari terlebih dahulu kita mohon hikmat kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus yang membuat kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan, sungguh kami sambut dalam rasa syukur, dan biarlah kiranya menjadi satu kekuatan bagi kami juga, untuk kami dapat menghayati bahwa Engkau berkenan membimbing kami dan mengarahkan setiap langkah yang mantap melalui tuntunan firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk menyambut dan merenungkannya di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Amin. Demikian perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam pasal 1 ayat 21 dan ayat yang ke-22 pada kita disampaikan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah yang menyertai kita dengan hikmat Roh Kudus, sehingga kita dapat memahami dan dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan kehendak-Nya. Om-opa yang terkasih, terutama bagi oma-opa yang menjalani masa pensiun. Saya tidak tahu oma-opa ada yang menjalani masa pensiun lebih dari 5 tahun atau bahkan mungkin ada yang lebih dari 10 tahun. Bagaimana perasaan oma-opa? Mungkin ada yang merasa syukur, sukacita, senang, karena sekalipun sudah tidak lagi bekerja, berhenti berkarya untuk mencari nafkah, tapi masih punya kesempatan untuk berkarya dengan bentuk yang lain, bersama dengan keluarga mungkin. Atau mungkin ada oma-opa yang memiliki perasaan jenuh, sedih, suntuk, karena masa-masa pensiun oma-opa tidak dapat memiliki kesempatan untuk berkarya, entah karena kondisi kesehatan harus terganggu, atau mungkin karena kemampuan fisik sudah tidak lagi seperti yang dulu saat kita bekerja. Apapun itu perasaan oma-opa, firman Tuhan kembali mengajak kepada kita untuk merenungkan bahwa pensiun pekerjaan, berhenti dari setiap tugas kita bekerja dan mencari nafkah, bukan berarti pensiun dalam pelayanan dan pensiun untuk hidup berpengharapan. Tema yang menuntun kita dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22 adalah mengajak kepada oma-opa terutama dalam menjalani masa pensiun agar kita dapat memiliki pengharapan, semangat untuk terus berkarya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Tidak asing bagi oma-opa untuk mendengar perkataan Rasul Paulus yang begitu luar biasa berani di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, yang sekalipun dia menuliskan semua perkataan ini di dalam penjara, tetapi kita melihat semangat hidupnya sungguh sangat luar biasa.
Dia tidak memiliki satu kesulitan untuk mengatakan bahwa tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Karena sebenarnya Rasul Paulus sendiri bisa jadi memiliki kekhawatiran dan kecemasan tentang akhir hidupnya. Selama dia di penjara, dia tidak tahu apakah hukuman mati akan dia dapatkan hari esoknya, atau bahkan mungkin seminggu setelah dia menuliskan surat. Dia tidak pernah tahu. Kematian di dalam penjara bisa datang kapanpun. Tetapi yang kita tahu dan kita terima dalam kesaksian sebagaimana yang dituangkan dalam surat yang dia tulis kepada Filipi, bahwa bagi dia sekalipun harus mati bukanlah satu hal yang mengerikan atau menakutkan. Justru mati baginya adalah keuntungan. Dia tidak memiliki satu kecemasan ketika dia harus memikirkan tentang kematian. Karena bagi dia ketika dia mati, dia justru malah beruntung dapat berjumpa dengan Kristus yang dilayaninya. Di ayat-ayat selanjutnya memang kita juga mendengar dengan sangat luar biasa, penuh percaya diri Rasul Paulus memilih, seandainya boleh memilih, dia memilih untuk tetap hidup. Agar selama dia tetap diberikan kesempatan untuk hidup, dia memberi buah-buah pelayanan yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Oma Opat tahu bahwa Rasul Paulus dalam usianya yang sudah sangat lansia, karena dia berpelayanan dimulai di usia sekitar 80-an tahun, kita tidak pernah melihat ada satu hal yang membuat Rasul Paulus putus asa, hilang harapan untuk terus berkarya dan berpelayanan. Kenapa? Karena ada semangat yang tidak pernah berhenti dalam dirinya untuk terus menyatakan rasa syukur. Sudah mendapatkan keselamatan, sudah mendapatkan pemeliharaan, kehidupan yang diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Semangat itu yang membuat dia tidak pernah merasa harus hilang pengharapan dan bahkan berhenti untuk berkarya, sekalipun sudah lansia. Nah, apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Rasul Paulus menjadi teladan yang baik untuk Oma Opa dan bahkan untuk saya sendiri dan bahkan untuk generasi muda yang lain. Bahwa kita mungkin memiliki semangat saat kita masih muda, karena kita merasa tubuh kita yang kita pakai untuk berkarya masih bisa diajak untuk bersemangat. Ketika kita pensiun, kemudian kita menyadari bahwa tubuh kita sudah mulai lemah, lalu kemudian kita tidak lagi bersemangat untuk berkarya, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, itu adalah hal yang keliru. Bukan apa yang tubuh rasakan, dan bukan berdasarkan keberadaan tubuh, sehingga kita dapat berpelayanan dengan semangat atau tidak. Tapi harusnya berdasarkan kasih karunia Tuhan yang kita terima, itu yang membuat kita terus melakukan karya-karya terbaik kita. Maka sekalipun berhenti bekerja, sekalipun sudah pensiun, janganlah berhenti untuk berpengharapan. Janganlah berhenti untuk terus berkarya, menyatakan buah-buah yang baik dalam kehidupan pelayanan, baik di tengah keluarga, maupun juga bahkan bersama dengan lingkungan masyarakat di mana Oma Opa tinggal. Tuhan kiranya menyertai Oma Opa sebagaimana Tuhan di dalam Yesus Kristus menyertai karya Rasul Paulus dan bahkan menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Dalam segala kasih-Nya yang dinyatakan kepada kita, bahkan dengan tuntunan firman Tuhan yang telah kita terima, mari kita arahkan rasa syukur kita atas pemeliharaan kasih Tuhan yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berpelayanan, berkarya, berbuah baik dalam kehidupan ini, dengan satu ungkapan syukur yang sederhana melalui persembahan yang akan kita himpunkan bersama. Oma Opa dapat menghimpunkan persembahan saat kebaktian minggu bisa dititipkan melalui pengurus di sektor, ataupun bahkan dapat mengirimkannya melalui rekening yang tersedia sebagaimana yang ada dalam warta jemaat. Maka dengan rasa syukur kita juga akan bersama-sama memberikan persembahan melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama sebagai sebuah komitmen kita untuk menggunakan waktu yang masih Tuhan anugerahkan untuk kita dapat berpelayanan dan berkarya, yaitu dari pelengkap Kidung Jemaat 274. Kita nyanyikan bersama bait yang pertama dan bait yang kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di
dan tinggal tetap. Dengan segala rasa syukur kita atas persekutuan yang telah kita jalani pada saat ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita menyatakan rasa syukur kita di dalam doa dan juga kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas hikmat firman Tuhan yang telah menuntun kami, terutama kami kaum usia indah, yang pada saat ini menjalani masa-masa kami berhenti bekerja. Tetapi kami disadarkan dan bahkan kami diingatkan bahwa kami tidak berhenti untuk berkarya. Karena ada kasih Tuhan yang senantiasa menggerakkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat memanfaatkan waktu yang masih Tuhan anugerahkan. Untuk kami pakai menjadi satu buah karya yang dirasakan baik oleh banyak orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Tuhan kiranya berkenan untuk menguduskan kami dengan hikmat firman-Mu, sehingga dengan masa usia indah yang kami jalani, kami tetap memiliki pengharapan bahwa hanya kasih Tuhan yang mampu untuk memberikan pada kami kekuatan di saat kami lemah dan memberikan pada kami penghiburan di saat kami susah. Dan di dalam karya Yesus Kristus, kami percaya Kau juga hadirkan persekutuan yang kudus yang memimpin kami pada rasa syukur dan sukacita melalui keberadaan kami sebagai gereja, terlebih dalam kehidupan kami berjemaat di GKP Purwakarta. Dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami nyatakan rasa syukur yang telah kami nyatakan melalui persembahan, baik itu persembahan syukur maupun pujian, hanya ke dalam nama Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang kudus, yang senantiasa menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama itu ya Tuhan, kami arahkan hati dan pikiran kami untuk menyambut berkat Tuhan yang menuntun kehidupan kami selanjutnya. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang hidup dalam karya Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kehidupan saudara-saudari dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Persekutuan kita selesai. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.